Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah barokah, mari kita awali dengan membaca Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada pembahasan dawil furud yang tadi. Jadi bila ada dawil furud selain jad, maka tadi sudah kita bahas pakai menggunakan 3 metode. Sekarang latihan lagi. Latihan yang kedua berarti. Ini contoh yang kedua, coba kita bahas. Yang pertama kita pakai metode mukosamah. Nah, metode mukosamah, jadi zaud mendapatkan setengah. Berarti asal masalahnya adalah 2. 2 diambilkan dari mana? Ya, 2 diambilkan dari penyebutnya, kemudian saham zaud pasti 1, kemudian sisanya adalah 1. Nah ini jadi masalah karena satu ini diperebutkan berapa orang ini. Jadi jadnya 1 orang, akhun q-nya 3, berarti diperebutkan 4 orang. Sorry, ini pakai mouse jadi sulit. Diperebutkan 4 orang, jadi 1 harus dibagi 4 orang. Karena pecah, maka kita pakai perbandingan, mengutuhkan masalah. Jadi sama seperti yang contoh tadi, contoh pada video yang pertama. Jadi ini namanya perbandingan mubayanah. Jadi kalau perbandingan mubayanah, tinggal jumlah ahli waris 4 ini kita kalikan kepada masing-masing saham, asal sahamnya dan asal masalahnya sekalian. Jadi akhirnya 2 kali 4 sama dengan 8, dan ini juga semua dikalikan 4. Ini kali 4. Kemudian ini sisanya ada 4. Nah, ada 4 berarti 4 langsung dibagi 4 orang ini. Jadi jad mendapat 1, dan yang 3 ini untuk akhun kin. Ini akhun kin kan 3, berarti dapat 1 juga. Baik, itu yang pertama pakai metode mukosamah. Kemudian yang kedua kita pakai metode sepertiga harta untuk jad. Zaud tetap setengah, jadnya mendapat sepertiga, sisa harta, kemudian akhun kin adalah asobah. Asal masalahnya 6, kemudian sahamnya Zaud adalah 3. Nah ini 6 sudah diambil 3 untuk Zaud, kemudian sisanya adalah 3. Nah 3 ini harus direbutkan oleh 4 orang juga. Sisanya ini direbutkan oleh 4 orang juga. Jadi jadnya 1, akhun q-nya 3. Nah ini namanya perbandingan mubayanah juga. Jadi coba diingat-ingat untuk mengutuhkan masalah itu. Jadi begini perbandingan mubayanah, sama seperti yang pertama tadi. Jadi mubayanah itu bilangan yang besar ini 4 ini total ahli waris. Bilangan yang besar tidak dapat dibagi bilangan yang kecil. Itu mubayanah, bilangan yang kecil. Dan tidak ada bilangan lain yang bisa membagi keduanya. Jadi kalau umpama sama-sama dibagi 2, 3-nya nggak bisa. Nah, kecuali 1, kalau 1 bisa semua. Jadi ini namanya mubayanah. Jadi mubayanah itu bilangan besar tidak bisa dibagi bilangan kecil, dan tidak ada bilangan lain yang bisa membagi keduanya. Maka solusinya adalah ini, jumlah ahli waris 4 ini kita kalikan. Jadi nanti kalikan ke asal masalah dan saham masing-masing. Asal masalah 6 kita kali 4. 6 kali 4 12. Kemudian sahamnya juga 12. Ini dari 3 ini, saham 3 kali 4. Kemudian sisanya berarti sisanya ada 12 karena 12 diambil 24 diambil 12. Jadi sisa 12. Kemudian untuk jadnya mendapat 4. 4 ini dari mana? 4 adalah sepertiganya 12. Jadi dia akan mendapat sepertiga sisa. Jadi sisa 12 ini berapa sepertiganya? Sepertiganya adalah 4. Terus kemudian dari 4 ini berarti sisa terakhir adalah 8. Sebenarnya ini juga masih dilanjutkan karena pecah. 8 ini kan kalau dibagi 3 orang pecah. Jadi seharusnya di sini diutuhkan lagi. Tapi sementara kita berhenti di sini, nggak dilanjutkan karena yang penting kita hanya melihat mana yang menguntungkan jad. Jadi cukup yang penting sudah diketahui di sini jad
bagiannya adalah 4 sahamnya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya kita pakai metode 1/6 harta, jadi mendapat setengah, Jad mendapat 1/6, dan Akhunkin mendapat asobah. Jadi 6 sama 2 asal masalahnya adalah 6. Kemudian sahamnya Zaud mendapat 3, 1/6, jadi dia mendapat 1, dan asobah binafsi sisanya ini asobah, berarti sisanya berapa? Ini 3 sama 1 4, jadi 6 diambil 4, berarti tinggal 2. Sisa 2 ini untuk Akhunkin. Ini juga jadi masalah karena ini ada 2 harus dibagi kepada 3 orang. Nah, ini bilangan yang besar tidak bisa dibagi bilangan yang kecil, dan tidak ada bilangan lain yang bisa membagi keduanya. Berarti solusinya memakai mubayanah lagi, berarti semuanya dikalikan 3. Baik, 6 kali 3 18, kemudian 3 kali 3 9, terus 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Jadi 6 ini dibagi ke Akhunkin. Baik, dari perbandingan 3 metode ini kita cari mana yang lebih menguntungkan kakek. Yang pertama kita lihat dari mukosamah, harta 24 juta dibagi 8, 8 ini dari ini asal masalah yang diutuhkan, kemudian dikali 1 karena Jad bagiannya 1, maka dia dapat 3 juta kakek. Kemudian yang di sini 24 juta ini dibagi 24 karena masalah, asal masalahnya 24, kemudian Jad bagiannya adalah 4, maka dikali 4, bagiannya kakek 4 juta. Kemudian yang ini yang pakai Jad 1/6, 24 juta dibagi 18, asal masalahnya 18, kemudian dikali 3 karena Jad bagiannya adalah 3, dikali 3 maka 4 juta. Berarti yang menguntungkan kakek ada 2, yaitu yang pakai 1/6 ini dan kemudian yang pakai 1/3 sisa. Berarti 2 metode ini bisa kita pakai, terserah dipilih yang mana. Baik, demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.